Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ana al-layli wa atrafan. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang mulia Tuan Guru kita Syekh Dr. Haji Zimal Fuad MA, yang terhormat para zuriat Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi, yang terhormat para mursyid, yang terhormat para khalifah, yang terhormat yang hadir bersama kita Sultan Dedi, yang terhormat hadirin wal hadirat yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Hadirin rahimakumullah, sejenak mari kita dengarkan sejarah mulia Tuan Guru kita. Untuk mengambil barokah, fokuskan hati dan pikiran kita. Hadirin, Tuan Guru Bagus Salam adalah seorang wali mutu, seorang ulama besar, pemimpin Thariqah Naqsyabandi. Beliau juga seorang pejuang kemerdekaan. Tuan Guru kita dilahirkan pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1230 Hijriah, bertepatan pada tanggal 28 September. Satu pendapat menyebutkan tahun 1811 dan lain pendapat menyebutkan tahun 1814 Masehi. Lebih kurang 216 tahun yang lalu Tuan Guru kita dilahirkan. Tempat kelahirannya yaitu di Kampung Danau Linda, Rantau Binuang Sakti, Negeri Tinggi, Lokan Tengah, Kabupaten Kampar, di Provinsi Riau. Sekarang desa tersebut sudah dimekarkan dengan Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Lokan Hulu, Provinsi Riau. Hadirin, Tuan Guru kita usia 115 tahun, tepat pada 21 Jumadil Akhir 1345 Hijriah, 27 Desember 1926 Masehi, atau 101 tahun yang lalu Tuan Guru kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah hidupnya akan tercatat dan akan dikenal dalam sejarah negeri ini. Hadirin, dakwahnya dalam menyiarkan agama tidak saja masuk di negeri ini, tetapi juga sampai ke luar negeri. Hadirin, salah satu tokoh sejarawan dari Belanda yang bernama Martin van Nussen dalam bukunya Thariqah Naqsyabandiyah menuliskan tentang pengaruh dakwah Tuan Guru kita di Sumatera dan Malaya ini. Seorang diri itu apa yang dicapai sebanding dan sejajar dengan seluruh syekh yang ada di Minangkabau. Ini menurut tokoh ahli sejarah dari Belanda hari ini. Siapa salah satu tokoh syekh dari Minangkabau yang itu kita kenal? Salah satunya itu guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dialah Syekh Ahmad Rafiq Minangkabau. Tuan Guru kita selevel sederajat menurut beliau, sejajar dengan para syekh yang ada di Minangkabau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama asli Tuan Guru kita adalah Abu Qasim bin Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Dr. Haji Abdul bin Pak Edek, bergelar Raja Nilawangsa bin Bendahara Bombak Tembusai.
merupakan keturunan raja-raja Siam. Sedangkan ibu tuan guru kita yaitu Arbaiyah binti Dadi bin Tengku Perdana Menteri putra Sultan Ahmad Dinta yang mempunyai berdarah dengan Sultan Langkat. Dari silsilah ayah tuan guru kita Syekh Abdul Wahab adalah keturunan bangsawan dan ulama. Sedangkan dari sebelah ibunya ia keturunan keluarga diraja. Masyarul muslimin rahimahumullah, mari kita bayangkan perawakan dan perangai tuan guru kita Abu Qasim yang ditulis oleh Al-Fatih Haji Ahmad Wasaid dalam buku Syekh Abdul Wahab, tuan guru bangsa. Tuan guru berperawakan sedang, berparas cantik rupawan, kulitnya putih, air mukanya bersih, cerah dan berseri, menarik setiap orang melihatnya. Apabila berjalan, sehelai selendang di pundaknya. Hidupnya sederhana, pakaiannya sering berwarna putih dan terkadang berwarna hijau. Berakhlak mulia, zahid dan tekun beribadah. Tidur hanya beberapa jam sehari saja. Tegas dan adil dalam menjalankan peraturan dan hukum, jujur dan dermawan, tidak mementingkan diri sendiri, bergaul baik dengan anak dan istri. Perangai dan tingkah laku tuan guru kita hadirin yang merupakan ciri-ciri khas tuan guru kita yaitu istiqomah, tidak pernah tinggal sholat berjamaah, senantiasa berzikir dan tidak pernah lekang, mengajar dan memberi nasihat setiap waktu, tidak sayang pada emas dan perak, perhatiannya tidak kepada uang atau harta benda, makan sekali sehari semalam, piringnya upih dan gelasnya dari tempurung, sayang terhadap orang yang taat dan benci terhadap orang yang tak mengaji, bersikap sama terhadap anak dan muridnya, sangat benci melihat orang merokok di hadapannya, makan tidak suka lauk yang banyak ragamnya, berjalan biasanya bertongkat, istrinya datang bergilir menghampirinya. Bila terdengar orang mengucap neraka, maka mengalir air matanya. Mengajar kitab setiap pagi sesudah zuhur dan sesudah sholat maghrib. Setiap Jumat berbaca Al-Quran selama 3 jam. Sesudah Isya tidur tengah malam, bangun duduk untuk berzikir sampai subuh. Sangat rajin membantu fakir miskin. Tidak pernah memutuskan harapan orang yang meminta. Tidak pernah menyimpan uang 10 rupiah dalam sebulan. Sesuai kata dengan perbuatan, ia adalah seorang faqih lagi sufi yang zahid dan wara, tidak hadir dalam kemewahan dunia dan karomah melimpah kepadanya. Akidah tuan guru kita ahli sunnah wal jamaah dan bermazhab syafi'i. Hadirin, ketika kecil tuan guru belajar dengan orang-orang alim, soleh lagi karomah, yaitu ketika belajar di Tabusai, gurunya adalah Haji Abdullah Hadid dan Haji Muhammad Saleh. Memperoleh gelar faqih, suatu gelar penghormatan sebagai pertanda kedalaman dan keluasan ilmu dalam bidang fikih. Dan tuan guru pun diberi gelar dengan Faqih Muhammad bin Abdul Manaf yang sebelumnya bernama Al-Qasim bin Abdul Manaf. Ketika tahun lebih kurang 1277 sampai 1279 Hijriah, di Malaysia ia bertemu dengan Syekh Muhammad Yusuf asal Minangkabau yang belakangan menjadi mufti di Langkat dan terkenal dengan panggilan Tuongku. Tuongku ini adalah orang yang karomah dan wafat di Tanjung Pura dan dimakamkan di samping Masjid Haji. Ketika di Mekah selama 6 tahun, ia belajar kepada ulama besar di saat itu, yaitu Syekh Muhammad Yunus, Syekh Sayyidi Syarif Zaidi Dahlan, yaitu mufti mazhab Syafi'i, dan kepada Syekh Abdullah, dan belajar kepada para ulama besar asal Indonesia seperti Syekh Muhammad Yunus bin Abdul Rahman,
Syekh Zainuddin Rawa, Syekh Rumuddin dan lain-lainnya. Setelah mengerjakan haji, ia memperoleh gelar Haji Abdul Wahab Tanahuddin. Dan setelah belajar dengan Syekh Sulaiman Suhdi, seorang waliullah yang terkenal dan memiliki murid dari berbagai negara, ia diangkat menjadi khalifah besar dan diberi gelar dengan Haji Abdul Wahab Rokat Al-Khalidi Naqsyabandi. Hadirin, banyak karomah yang ada pada Tuan Guru kita ini. Ketika bergotong royong membersihkan WC punya Syekh Sulaiman Suhdi, ia membersihkan dengan tangannya sendiri, hadirin, tanpa ada rasa jijik. Berbeda dengan murid yang lain, bahkan ada yang tidak mematuhinya. Setelah bergotong royong, maka Syekh Sulaiman Suhdi mengumumkan kepada muridnya bahwa tangan Abdul Wahab ini telah akan dicium oleh raja-raja sekembalinya ke tanah air. Kebenaran ucapan gurunya itu telah terbukti, hadirin, bahwa banyak para sultan menjadi muridnya. Bahkan Sultan Musa yang memiliki kekuasaan tertinggi di kerajaan Langkat bukan saja pernah mencium tangan beliau, melainkan pernah dihukum dengan menyuruh tobat dan membaca istighfar di tabel madrasah Babu Salam ini. Yang kedua, ketika diangkat menjadi khalifah besar oleh Syekh Sulaiman Suhdi dengan memberikan ijazah bai'ah dan silsilah Thariqah Naqsyabandiyah yang berasal dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan sebuah ijazah dengan tanda 2 cap yang biasanya ijazah itu diberikan kepada muridnya yang lain hanya 1 buah cap. Hal ini menyebabkan gurunya Syekh Muhammad Yunus menanyakan hal tersebut kepada Syekh Sulaiman Suhdi. Syekh Sulaiman Suhdi menjawab, dengan ijazah ini semoga Haji Abdul Wahab bin Abdul Manaf itu akan mengembangkan dan memasukkan Thariqah Naqsyabandiyah ini di Indonesia dan Malaysia serta daerah-daerah sekitarnya. Beberapa sultan berguru kepadanya dan beberapa panglima yang gagah perkasa akan tunduk kepadanya, dan orang kafir dan Islam hormat kepadanya. Ucapan Syekh Sulaiman Suhdi ini terbukti di dalam sejarah bangsa ini, hadirin, bahwa jangankan ketika hidupnya, pusaranya pun tetap dihormati dan dimuliakan dan diziarahi oleh para tokoh negeri ini dan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai orang biasa sampai penguasa. Yang ketiga, ketika Tuan Guru pindah ke Babu Salam, dari Babu Salam ke Malaysia, lebih kurang selama 2 tahun lamanya, karena fitnah membuat uang palsu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Pertamina Berandan yang terkenal dan tertua kedua di dunia pada saat itu menjadi kering, kepah, kerang dan ikan di laut menjadi langka. Sekembalinya Tuan Guru kita, hadirin, sumber minyak tadi kembali mengalir dan kepah serta ikan di lautan kembali seperti biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokat Al-Khalidi Naqsyabandi menetap di Babu Salam ini lebih kurang tahun 1300 Masehi, 1300 Hijriah, bertepatan 1875 Masehi. Kata Babu Salam berasal dari bahasa Arab, terdiri dari 2 buah kata, Babun dan Salam. Babun berarti pintu, salam berarti keselamatan dan kesejahteraan. Dinamakan tempat itu dengan Babu Salam. Semoga seluruh pengikutnya beroleh kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Babu Salam adalah hasil pandangan mata hati Tuan Guru kita melihat Ka'bah melalui pintu Babu Salam yang berada di Masjidil Haram. Hadirin, Tuan Guru membangun kampung Babu Salam bukan saja dalam bidang spiritual, tetapi ada bidang sarana fisik, hukum, politik, pendidikan dan pengkaderan, membina persaudaraan, dan juga bidang dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tanah Babu Salam ini beliau bagi 2. Ada tanah yang disebut dengan 100 tanah 100
yang dikuasai oleh Tuan Guru langsung, dan tanah yang di luar tanah 100 yang diberikan kepada orang-orang tertentu dan memiliki aturan masing-masing. Dan pada tahun 1923 Masehi, 3 tahun sebelum beliau wafat, Tuan Guru bersama Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Ahmad Shah menerima bintang kehormatan dari kerajaan Belanda yang terbuat dari emas. Bintang kehormatan itu hanya beberapa hari saja ada padanya, kemudian ia serahkan kepada Sultan Langkat Abdul Aziz. Hadirin, Tuan Guru Syekh Abdul Wahab di dalam dakwahnya menulis beberapa tulisan berupa syair-syair, munajat, khutbah, dan wasiat yang ditulis untuk para jemaah dan para muridnya yang berisi tentang tuntunan hidup yang benar agar selama hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin, Tuan Guru kita meninggalkan kita semua dalam usia 115 tahun, tepat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1345 Hijriah, 27 Desember 1926 Masehi, dengan meninggalkan ribuan murid, 126 khalifah yang tersebar di daerah Provinsi Sumatera, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, Malaysia, dan ada juga khalifah yang berasal dari Cina. Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Al-Khalidi Naqsyabandi adalah seorang wali kutub, wali Allah yang berlimpah karomah. Ia adalah seorang pencerah bagi kita semua. Hadirin, setelah wafatnya Tuan Guru kita, maka kepemimpinan terus dilanjutkan oleh para zuriyatnya sebagai pemimpin thariqah, sebagai mursyid dan nazir, dan sekarang adalah Syekh Dr. Hadi bin Al-Quran sebagai Tuan Guru yang ke-13 sejak tahun 2020. Dan alhamdulillah saat ini Bapak Salam dijadikan salah satu destinasi wisata religi Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara, bahkan tingkat nasional. Demikianlah sejarah singkat ini disampaikan. Semoga bermanfaat, segala maksud terwujud dan segala hajat tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.